Assalamualaikum, kali ini di materi prakarya kelas 9 akan dibahas tentang manfaat, metode pengolahan, tahapan pengolahan, penyajian dan pengemasan dari ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan juga susu. Sebelumnya, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, serta juga di share supaya pembelajaran kali ini dapat disampaikan ke banyak orang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Di mana materi ini merupakan dari pembahasan sebelumnya itu sudah pernah dibahas dan kali ini ada kelanjutannya ya. Dimana sekarang ke manfaat dulu yang pertama. Dimana ada manfaat ikan, ada manfaat udang, manfaat cumi-cumi, manfaat rumput laut, manfaat susu, dan juga manfaat daging serta manfaat telur. Ikan, udang, cumi-cumi, daging, telur, dan susu adalah sumber penghasil protein hewani, di mana protein adalah zat yang penting bagi tubuh. Fungsi protein antara lain sebagai berikut: sebagai zat pembangun, cadangan makanan dan juga sumber energi, sintesis antibodi, hormon dan juga enzim, pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel, pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Pertama ada manfaat ikan dulu ya. Tadi kan manfaat secara umum, sekarang manfaat khususnya ke manfaat ikan. Dimana omega 3-nya itu untuk proses perkembangan otak pada janin dan penting untuk perkembangan fungsi syaraf dan penglihatan bayi. Mengandung serat protein yang pendek sehingga mudah dicerna, kaya akan asam amino seperti taurin untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita, vitamin A dalam minyak hati ikan untuk mencegah kebutaan pada anak, vitamin D dalam daging dan juga minyak hati ikan untuk pertumbuhan dan juga kekuatan tulang, vitamin B6 untuk membantu metabolisme asam amino dan lemak, serta mencegah anemia dan juga kerusakan syaraf. Vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah, membantu metabolisme lemak dan melindungi jantung juga kerusakan syaraf. Zat besi yang mudah diserap oleh tubuh, yodium untuk mencegah terjadinya penyakit gondok dan juga hambatan pertumbuhan anak, selenium untuk membantu metabolisme tubuh dan sebagian antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas, seng yang membantu kerja enzim dan juga hormon, fluor yang berperan dalam menguatkan dan menyehatkan gigi anak. Lalu manfaat udang, di mana kandungannya itu vitamin B12 dapat memenuhi kebutuhan harian yaitu 78%. Kandungan selenium 102% sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan harian tubuh. Kandungan protein 52% dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh. Kandungan fosfor 50%. Kandungan yodium memenuhi 31% kebutuhan tubuh. Vitamin B3 dapat memenuhi 19% kebutuhan tubuh. Kandungan zinc memenuhi 17% kebutuhan tubuh. Kandungan kolin dapat memenuhi 36% kebutuhan tubuh. Kandungan vitamin E dapat memenuhi 17% kebutuhan tubuh. Kandungan vitamin B6 dapat memenuhi 16% kebutuhan tubuh. Kandungan lemak omega 3 memenuhi 14% kebutuhan lemak omega 3 kebutuhan harian tubuh. Kandungan cuper memenuhi 32% kebutuhan harian tubuh. Kandungan asam patotenis dapat memenuhi 12% kebutuhan asam patotenis kebutuhan tubuh. Kandungan vitamin A dapat memenuhi 11% kebutuhan tubuh. Lalu ada manfaat cumi-cumi dan juga rumput laut, di mana cumi-cumi memiliki manfaat sebagai berikut. Kandungan tintanya itu dalam cumi itu baik untuk kesehatan tubuh, terutama dapat mengoptimalkan sel darah putih sehingga tubuh secara otomatis mampu mencegah kuman berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuh. Tinta cumi-cumi juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tumor. Kandungan tembaga dalam cumi-cumi itu baik untuk metabolisme zat besi dan juga membantu proses pembentukan sel darah merah. Kandungan omega 3 yang merupakan salah satu asam lemak tak jenuh dapat menurunkan kolesterol. Kandungan mineral dalam cumi-cumi itu dapat menyehatkan sistem pencernaan. Lalu ada manfaat nutrisi dari rumput laut. Kalsium yang dihasilkan rumput laut itu kandungannya 5 kali lebih besar dibandingkan susu, di mana mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Kandungan vitamin C merupakan antioksidan yang mencegah gejala kanker dan juga dapat merawat kecantikan kulit. Rumput laut juga mengandung serat alami yang baik untuk mengontrol berat badan. Lalu ada manfaat susu, di mana kalsium dalam susu itu zat penting untuk kesehatan tulang, terutama bagi pertumbuhan tulang anak-anak. Sedangkan kalau untuk orang dewasa itu menjaga kekuatan tulang dan mencegah terjadinya resiko osteoporosis.
Lalu kandungan potasium dalam susu itu menggerakkan dinding pembuluh darah pada saat tekanan darah tinggi, sehingga mampu menjaganya agar tetap stabil serta menjaga penyakit jantung. Kandungan yodium, seng, juga letisinnya dapat meningkatkan efisiensi kerja otak besar. Lalu zat besi, tembaga, dan juga vitamin A dalam susu itu berfungsi mempertahankan kulit agar tetap bersinar. Kandungan tirosin dalam susu dapat mendorong hormon kegembiraan dan membuat tidur lebih nyenyak. Kandungan magnesium dalam susu membuat jantung dan juga sistem saraf tahan terhadap kelelahan. Kandungan vitamin B2 dalam susu sapi dapat meningkatkan ketajaman penglihatan, dapat menetralisir racun seperti logam, timah, kadmium dari bahan makanan lain yang diserap oleh tubuh. Lalu ada manfaat daging, di mana kaya akan vitamin B dan juga mineral sehingga dapat diperlukan untuk kesehatan sistem syaraf dan juga pertumbuhan. Kandungan semen asam amino esensial yang terdapat di dalamnya berperan untuk perkembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak ataupun yang aus. Zat besi Heme yang terkandung di dalamnya itu lebih mudah dicerna dibandingkan dengan zat besi yang terdapat dalam protein nabati, di mana zat ini itu menghindarkan tubuh itu dari penyakit anemia. Daging kaya akan vitamin B dan juga D, di mana anggota keluarga vitamin B itu banyak terdapat di dalam daging adalah B2 riboflavin, B3 niacin, B6 pyridoxine, dan B12 cobalamin. Seng dan juga selenium yang merupakan sumber nutrisi penting bagi sistem imunitas tubuh, di mana tubuh kita itu menyerap seng yang berasal dari daging jauh lebih baik daripada seng yang berasal dari tumbuhan. Daging juga kaya akan omega 3, di mana omega 3 ini penting untuk membantu fungsi jantung, hati, dan juga sistem saraf pusat. Lalu ada manfaat telur, di mana ada telur ayam kampung, di mana putih telurnya itu mengandung riboflavin ataupun vitamin B2 yang melimpah. Di mana riboflavin itu vitamin yang larut air dan juga sangat diperlukan untuk fungsi sel yang normal, pertumbuhan, dan juga produksi energi. Kuning telurnya itu mengandung 1,33 gram kolesterol per 100 gram. Jadi makan kuning telurnya jangan terlalu sering ya, nanti bisa kolesterol. Lalu ada mengandung vitamin A dan juga B, mengandung kalsium, mengandung fosfor, mengandung letisin, mengandung zat besi. Lalu telur ayam broiler ataupun leghorn, di mana kandungan nutrisinya itu sama aja kayak yang di ayam kampung nutrisinya, tapi ayam broiler itu lebih sedikit nutrisinya dibandingkan dengan ayam kampung. Lalu ada telur itik, di mana vitamin D-nya itu 6 kali lebih banyak dibandingkan telur ayam broiler. Vitamin E-nya itu lebih banyak sekitar 75% dibanding telur ayam broiler. Warna kuning pada telur bebek itu lebih gelap dibandingkan telur ayam, yang menunjukkan kepadatan nutrisinya yang lebih. Vitamin A-nya itu 2 kali lebih banyak daripada telur ayam. Vitamin B kompleks, unsur mineral selenium, mangan, seng, tembaga, kalium, natrium, fosfor, kalium, zat besi yang lebih banyak daripada telur ayam. Lalu ada telur puyuh yang kecil-kecil ya, yang ada motif-motifnya. Mengandung protein 13% lebih tinggi dibandingkan telur ayam broiler yang hanya 11%. Mengandung vitamin A dan juga B2 2 kali lebih lipat daripada telur ayam broiler. Mengandung zat besi dan potasium yang 5 kali lebih banyak daripada telur ayam broiler. Terus telur ayam puyuh itu tidak mengandung kolesterol jahat, di mana kaya akan kolesterol baik. Kandungan proteinnya itu yang ovomucoid dapat mengatasi gejala alergi, di mana ovomucoid itu adalah protein yang bisa dipakai untuk memproduksi obat anti alergi. Tadi ada manfaat-manfaat dari beberapa itu kan, ada udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan juga susu. Nah, kali ini metode pengolahannya itu seperti apa? Dimana memasak adalah kegiatan menyiapkan ataupun mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Memasak terdiri dari berbagai macam metode, teknik, peralatan, dan kombinasi bumbu dan juga rempah agar dihasilkan cita rasa yang lezat. Bahan pangan mentah ataupun belum diolah sebenarnya kaya akan nutrisi, yang dimana kalau bahan pangan akan berubah kandungan nutrisinya apabila dimasak ataupun diolah dengan cara yang salah, seperti menggoreng ikan sampai kering, yang dimana proteinnya itu akan menjadi rusak. Begitu juga meski begitu, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar makanan itu
justru akan lebih bernutrisi ketika setelah dimasak karena ada penambahan bahan pangan lainnya seperti sayuran dan juga buah. Lalu ada metode untuk memasak bahan pangan ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Biasanya dengan metode merebus, boiling, mengukus, steaming, menggoreng, frying, membakar, grilling, dan juga memanggang ataupun di oven. Yang pertama dulu tentang merebus atau boiling. Di mana boiling adalah melunakkan ataupun mematangkan bahan makanan dalam cairan, bisa berupa air, kaldu, santan, ataupun susu dengan temperatur 1 derajat Celcius. Di mana bahan makanannya itu harus terendam dalam cairan. Fungsi cairan itu apa? Untuk mematangkan bahan makanannya. Jika temperatur sekitar 85 sampai 9 derajat Celcius dan cairan yang digunakan yang digunakan untuk memasak itu ikut didangkal bersama makanan, itu dikenal dengan teknik poaching, di mana kematangan bahan makanan itu nggak boleh terlalu lunak agar kandungan vitamin itu tetap terjaga. Di mana alat yang digunakan biasanya itu panci. Lalu mengukus atau steaming, di mana steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya, dan bahan makanan atau pemasakan itu tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut, di mana bahan makanannya itu diletakkan di suatu tempat, lalu uap airnya itu disalurkan ke sekeliling bahan makanan yang dikukus. Nah, biasanya alat untuk mengukus itu pakai langseng ataupun dandang, panci, dan kukusan ataupun plakat. Lalu menggoreng atau frying, di mana metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Biasanya menggoreng itu bisa menggunakan minyak yang banyak ataupun di frying sehingga bahan makanan itu terendam dalam minyak. Dan juga ada yang menggunakan menggoreng dengan cara minyak goreng sedikit ataupun pan frying ataupun namanya shallow frying. Contohnya itu kayak misalkan kita goreng telur dadar ataupun telur mata sapi atau menumis bumbu ataupun rempah-rempah. Namun ada juga yang menggoreng tapi nggak pakai minyak atau non minyak atau disebutnya dengan sangrai, di mana memasak di wajan di mana bahan makanan langsung tersentuh oleh wajan. Misalnya kalau kita nyangrai biji kopi, nah gitu, di mana biasanya tuh pakainya itu pasir ya untuk menyangrainya, ataupun misalkan untuk menggoreng kerupuk yang melarat ataupun kerupuk disel ataupun kacang tanah kulit kacang tanah yang kulit ya itu pasti pak sangrai lah, pakai pasir gitu digorengnya. Lalu ada tata cara untuk menggoreng, dimana pertama wajannya itu harus bersih dan juga kering, lalu panaskan wajannya bersihnya secukupnya, lalu masukkan bahannya, dimana terus digoreng deh sampai matang yang sesuai dengan yang diinginkan. Lalu ada teknik membakar atau grilling, di mana adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Biasanya teknik ini digunakan di ruangan terbuka dengan sumber panas yang datang dari bawah alat yang disebut dengan grill. Dimana tata cara pembakaran tuh misalnya kita siapkan alat untuk membakarnya, terus isi alat pemanggang dengan bahan bakar seperti arang bakar ataupun batok kelapa, lalu bakar arangnya itu hingga jadi bara api. Kalau pakai kompor yang terdapat grilling, cukup kita panaskan aja langsung, cukup dinyalakan langsung. Nah, sedangkan kalau yang tadi itu letakkan bahan pangan itu di atas grill terus sambil dikipas-kipas agar bara apinya tetap terjaga. Jika menggunakan kompor gas itu kita nggak usah pakai kipas, tapi kita sesuaikan tingkat kematangannya mau seperti apa. Nah, dimana tadi kalau yang grilling itu contohnya kayak misalkan masak sate, bakar sate maksudnya ya, terus steak kayak gitu. Nah, sekarang ke memanggang atau baking, dimana adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak itu mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Biasanya itu alat yang digunakan itu microwave dan juga oven. Dimana di baking ini misalkan contoh itu kayak pastry dan juga roti, nah itu ya untuk kayak bakingnya. Cuman tata cara memanggang, siapkan alatnya dan juga diletakkan di kompor, terus alat yang memanggang itu di kompor tuh menyala kurang lebih 5-10 menit sehingga diperoleh suhu yang panas yang diinginkan. Lalu letakkan bahan pangannya ke dalam alat panggang yang telah panas sehingga bahan-bahannya matang. Nah, lama pemanggangan itu sesuaikan dengan jenis bahannya dan juga jenis olahannya mau seperti apa. Nah, karena
tiap jenis bahan dan juga olahan itu berbeda-beda tingkat kematangannya gitu. Lalu kalau menggunakan microwave ataupun oven listrik, alatnya tinggal dinyalakan aja, terus diatur aja tinggal suhu ataupun waktunya mau sesuai kebutuhan seperti apa. Karena ini ada gambarnya ya, gambar merebus, mengukus, menggoreng, membakar, memanggang pakai oven yang modern, terus yang pemanggang tradisional ya yang pakai kompor. Lalu ada tahapan pengolahan, dimana sebelum melakukan pengolahan itu kita harus mempersiapkan alat dan bahannya, termasuk bumbu dan juga rempah-rempah. Dimana kita harus tahu tuh tentang bumbu dan rempah-rempahnya, mau yang butuhkan seperti apa. Dimana bumbu itu untuk menambah fungsinya itu untuk menambah cita rasa dan juga menghasilkan rasa yang berbeda dengan kombinasi dan komposisi tertentu pada bahan pangan. Dimana bumbu juga berfungsi sebagai bahan pengawet agar kandungan pada zat itu, pada rempah itu dan juga digunakan bersifat antiseptik dan juga membunuh bakteri patogen. Di sini kita akan jelaskan tentang jenis-jenis rempah-rempah dan juga bumbu. Dimana pertama kayak cabai ya, dimana cabai itu jenis cabai yang dikenal di Indonesia itu ada cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai hijau keriting, dan juga cabai hijau besar. Dimana cabai itu memberikan rasa pedas dan juga efek warna merah pada masakan. Lalu ada bawang merah, dimana memberikan rasa gurih dan juga aroma sedap pada setiap masakan dan juga bersifat antimikroba, dimana selain umbinya juga bisa digunakan misalkan daun-daun juga dan juga tangkainya ya. Lalu ada bawang putih, dimana memberikan rasa gurih dan juga aroma sedap pada masakan. Bawang putih juga baik untuk kesehatan karena berfungsi untuk menurunkan kolesterol dan juga ada kandungan antimikroba yang kuat seperti bawang merah. Lalu ada jahe, dimana rasa dari jahe ini kan pedas dan juga sedikit agak pahitnya, dimana bumbunya ini bisa digunakan untuk olahan ikan dan daging dan juga dimana jahe juga untuk mengurangi bau anyir ataupun amis ya pada ikan. Dimana jahe juga sebagai biasanya untuk digunakan untuk minuman hangat ya, sebagai penghangat. Lalu ada lengkuas, dimana berserat kasar, agak keras, warnanya putih kecoklat-coklatan ataupun kuning-kuningan. Dimana ada dua jenis lengkuas ya, lengkuas merah dan juga lengkuas putih. Yang dimana jenis yang digunakan untuk bumbu untuk secara umum itu yang warna putih ya. Kalau warna merah itu untuk obat-obatan ya, bukan obat-obatan, untuk obat tradisional ya. Dan tapi juga bisa digunakan untuk bumbu masakan, dimana rasa dari lengkuas ini sedikit pedas, getir, dan juga memiliki aroma yang khas. Lalu ada kencur, dimana warnanya itu putih kuning-kuningan, rasanya itu sedikit pedas dan juga getir, memberi rasa segar dan juga aroma khas pada masakan, dimana selain sebagai bumbu masak juga sebagai obat tradisional. Lalu ada kunyit, dimana berwarna kuning hingga orange, rasanya itu pedas, terus dipakai sebagai aromatik dan juga memberikan warna kuning alami pada masakan, dimana juga digunakan untuk obat tradisional. Lalu ada jinten, dimana biji-biji yang berbentuk agak pipih lembut, berwarna kuning kecoklatan, berbau harum segar, dimana digunakan sebagai bumbu, terus ada memberi rasa aromatik segar pada masakan. Lalu ada pala, dimana biji pala itu biji dari buah pala yang berdaging kuning, mudah kehijau-hijauan, dimana buahnya itu bisa dibuat manisan ataupun sirup, dimana bijinya itu bisa dibuat untuk bumbu penyedap. Rasanya itu sedikit pedas dan juga getir serta berbau wangi. Lalu ada kulit kayu manis, dimana kulit bagian dalam sejenis pohon, baunya itu manis dan juga harum sesuai namanya ya. Terus pada masakan itu kulit kayu manis itu memberikan aroma manis dan juga harum. Lalu ada kembang pakak ataupun bunga lawang, dimana buahnya itu berwarna coklat yang memiliki bentuk seperti bintang. Ini memiliki aroma yang khas dan juga kuat, mirip dengan adas manis, dimana bunga lawang ini dijadikan penyedap rasa pada masakan, memberi aroma harum segar pada masakan. Lalu ada lada ataupun merica, dimana buahnya itu kecil-kecil, bentuk kecil ya seperti ketumbar, tapi itu lebih keras, berwarna putih kekuning-kuningan, rasanya itu pedas kayak cabai, dimana digunakan sebagai bumbu untuk memberikan rasa hangat ataupun pedas dan ada aroma yang khas. Lalu ada ketumbar, dimana bentuknya itu kecil, berwarna coklat kuning-kuningan dan agak lunak, dimana baunya itu harum yang membuat masakan itu dan juga ada rasa gurih.
Lalu ada kapulaga ya. Buahnya itu agak bulat, berwarna putih ataupun kekuningan, bergaris-garis rapat, bermahkota sisa perhiasan bunganya, berbiji, banyak kecil-kecil, terlindung dalam salut biji berwarna keputihan, berwarna coklat kehitaman, di mana buah ini memberi aroma harum dan juga segar pada masakan. Lalu ada penyajian dan pengemasan, di mana salah satu hal yang mempengaruhi konsumen untuk membeli ataupun memilih makanan adalah dari pengemasannya. Dimana kalau pengemasan makanan ada cara menyuguhkan makanan kepada orang untuk diperjualbelikan, dimana kita telah ditata berdasarkan komposisi warna, tekstur ataupun bentuk, rasa, aroma, dan alat kemasan sajian makanan. Tujuan pengemasan itu apa? Untuk melindungi isi ataupun makanan dan dari benturan, cuaca, dan mikroorganisme dengan pemilihan material untuk kemasan yang tepat serta desain bentuk dan juga struktur yang baik. Menjadi daya tarik dan juga pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan. Pemilihan material yang tepat dan desain bentuk dan struktur yang tepat itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk membeli makanan tersebut. Informasi mengenai makanan tersebut bisa ada berupa nama dan merek makanannya, isi makanan, berat, kandungan bahan dan nutrisi, tanggal kadaluarsa, produsen, kode produksi, dan keterangan khusus yang harus jelas. Di mana kemasan itu jenis-jenisnya terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, kemasan yang primer, di mana kemasan primer itu kemasan yang berhubungan ataupun kontak langsung dengan produk makanannya, di mana ukurannya itu biasanya lebih kecil ataupun biasa disebut dengan kemasan eceran, di mana sedapat mungkin kemasan itu memberikan informasi lengkap tentang produk, misalkan kayak kantong plastik untuk produk daging sapi, sosis, bakso, cup kaleng untuk kornet, gelas plastik ataupun cup untuk air minum ataupun bubur instan. Lalu kemasan sekunder, di mana kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer, di mana tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas. Jenis kemasan ini dimanfaatkan untuk memajang produk, misalkan untuk kemasan karton, untuk produk kornet, terus kerat untuk produk botol. Lalu ada kemasan tersier, di mana untuk diperuntukkan sebagai kemasan transport ataupun distribusi apabila makanan itu akan dikirim ke tempat lain, misalkan kayak kontainer, terus kotak karton gelombang. Lalu apa saja faktor-faktor yang dalam penyajian dan juga pengemasan? Pertama, sanitasi dan juga higienis. Nah, di mana sanitasi dan higienis makanan itu salah satu prinsip dari pengemasan makanan, di mana kita tuh harus perhatikan pengemasan makanannya itu, di mana kalau tidak higienis itu akan mengurangi selera makanan dan juga bisa menjadi media kontaminasi berbagai macam bakteri dan juga kuman. Jadi kita harus mempersiapkan atau memperhatikan prinsip-prinsip higienitas dan juga sanitasi makanan. Dimana pertama itu hal yang harus diperhatikan, setiap jenis makanan itu ditempatkan dalam wadah yang terpisah dan diusahakan jangan keadaan tertutup pada saat penyajiannya agar antar jenis makanan itu tidak tercampur dan terkontaminasi oleh bakteri atau kuman, dan memperpanjang masa penyajian makanannya. Lalu makanan yang mengandung banyak kadar air tinggi ataupun kayak misalnya kuah itu dicampurnya pada saat dihidangkan untuk mencegah makanan itu cepat rusak, misalkan kayak bakso, soto, somai, di mana umumnya itu makanannya itu mudah basi dan dapat mengubah cita rasa. Lalu kayak makanan yang nikmat disajikan kayak dalam keadaan panas seperti sup, bakso, dan juga soto. Peralatan yang digunakan tuh seperti dus, piring, gelas, mangkok harus bersih dalam kondisi baik. Dimana bersih itu harus dicuci dengan cara yang higienis, baiknya itu utuh, tidak rusak ataupun cacat dan bekas pakai. Tujuannya untuk mencegah penularan penyakit dan memberikan penampilan yang estetis. Lalu hindari kontak langsung dengan tangan. Tujuannya untuk menjaga kontaminasi bakteri dan juga penampilan itu yang baik. Lalu ada rasa, di mana konsumen itu memilih suatu makanan itu karena cita rasanya, sensasi rasa, tekstur, dan juga baunya. Di mana penampilan makanan itu menimbulkan sensasi tersendiri dalam mulut. Di mana cita rasa itu sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli suatu produk makanan. Warna dan juga tekstur, di mana warna makanan itu memperlihatkan makanan itu berkualitas baik ataupun sudah jelek ya. Di mana warna makanan juga sebagai indikator kematangan makanannya. Kalau tekstur makanannya itu kan kalau misalkan yang empuk, mudah digigit, mudah dikunyah, dan dapat dinikmati dengan cara nyaman. Sedangkan kalau makanannya disajikan dengan bentuk menarik dan serasi, menjadi daya tarik sendiri bagi orang yang memakannya. Lalu ada alat
dan kemasannya, dimana kalau kita misalkan beli makanan di warung kayak di restoran, ada kan kita bawa bungkus ya pulang. Nah, dimana alat penyajiannya ini dan kemasannya ini bisa menggunakan kerajinan tradisional maupun yang modern. Misalkan kalau pakai alat penyajian tradisional itu bisa pakai daun, dimana daun itu biasanya digunakan untuk daun pisang ataupun kayak daun jati, tapi kalau daun jati itu jarang ya. Biasanya daun jati itu kayak di daerah Jawa sana ya, itu juga nggak terlalu banyak. Dimana kebanyakan itu masih pakai daun pisang, dimana kayak nasi uduk, terus ada yang pakai nasi pakai daun pisang, terus nasi rames, terus kayak pecel sayur. Nah, itu dimana penyajiannya pakai daun pisang. Lalu alat penyajian modern dimana menggunakan wadah yang berbahan dasar kaca, keramik, plastik ataupun baja anti karat atau stainless steel. Dimana untuk wadahnya itu beda-beda tergantung jadi jenis olahannya. Dimana kalau misalkan olahan ikan dan juga daging yang berkuah itu pakai wadah yang cekung. Sementara kalau olahan kering itu pakai wadah yang ceper. Dimana tujuannya itu kalau yang pakai bahan baja itu mempertahankan panas. Lalu ada kemasan tradisional dimana biasa itu dikemas dengan cara dibungkus dengan daun pisang aja gitu. Sedangkan kalau modern itu tujuannya itu untuk menjaga makanan itu tetap terjaga kebersihan dan cita rasanya. Biasanya yang kemasan modern itu dipakai itu aluminium foil, styrofoam dan juga plastik. Lalu ada penyajian yang kemasan yang dimodifikasi di mana perpaduan ya antara yang kemasan tradisional dengan modern. Nah, jadi satu tuh tujuan apa? Selain untuk menjaga makanan itu tetap bersih, tapi juga bisa menjadi daya tarik dan juga ciri khas tersendiri dari olahannya. Biasanya misalkan pakai plastik mika, terus kardus, terus dikombinasi dengan pakai daun pisang gitu. Di sini ada contoh gambar penyajian tradisional yang pakai daun pisang. Biasanya kayak di restoran sederhana ataupun kayak misalkan yang makanan-makanan produk makanan olahan lokal ya gitu. Terus ada penyajian modern yang menggunakan kayak misalkan plastik dan sebagainya. Terus ada kemasan tradisional yang pakai daun pisang kayak gitu. Terus kemasan modern pakai styrofoam, pakai plastik ataupun pakai karton gitu. Lalu misalkan penyajian modifikasi ya itu kayak campuran antara pakai yang modern dengan tradisional jadi satu gitu. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.